Selamat datang di Dapur Imajinasi. Kali ini kita akan membahas pembelajaran daring kelas 6, tema 2, subtema 1 pembelajaran yang pertama, dengan tema persatuan dalam perbedaan. Oke teman-teman, silahkan ikuti video ini untuk memahami pembelajaran kali ini. Nah teman-teman, apakah kalian mengenal kata proklamasi kemerdekaan? Di bulan Agustus, proklamasi kemerdekaan itu menjadi kata yang sering diucapkan karena pada tahun 1945 Indonesia merdeka karena adanya proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meski terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Di sini kita bisa cermati ada teks proklamasi yang dibaca oleh Insinyur Soekarno. Baik, silahkan cermati. Kita akan baca teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, itu tadi adalah teks proklamasi. Nah, dari teks proklamasi ini kita bisa mengingat atau mengenang sejarah terjadinya proklamasi kemerdekaan yang merupakan titik juang atau puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kemudian di buku siswa silahkan untuk dibaca bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, untuk membacanya kita mungkin bisa membaca bersama-sama. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melek, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melek. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Baik, itu teks yang ada di buku siswa. Kemudian dari teks itu silahkan dibuat peta konsep untuk mencari informasi-informasi penting. Nah, untuk peta konsep itu dibuat dengan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Adapun fungsi-fungsi kata tanya ini diantaranya adalah ini. Jadi kata-kata tanya tadi bisa disingkat menjadi adik Simba. Yang A, apa, itu untuk menanyakan sesuatu. Yang di mana, menanyakan tempat.
K. Kapan, menanyakan waktu. C. Siapa, menanyakan nama atau orang. M. Mengapa, menanyakan alasan. Dan bagaimana, menanyakan proses atau cara. Ini juga bisa berapa. Dari kata-kata tanya tadi, silahkan dibuat peta konsep untuk mencari informasi yang penting dalam teks berikut. Ini contohnya. Misalnya menggunakan kata tanya apa. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Atau apa yang dimaksud proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu juga bisa. Ini informasi pentingnya. Kemudian menggunakan kata mengapa. Sini, mengapa proklamasi menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia? Ini bisa dituliskan informasinya. Kemudian siapa? Di sini siapa yang ikut andil dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu ada beberapa ya, mulai dari penyusunnya, kemudian yang hadir, kemudian yang menandatangani, kemudian yang mengetik teks proklamasi, lalu ada yang hadir pada tanggal 17 Agustus, dan siapa yang menjahit bendera merah putih. Ini merupakan informasi-informasi penting yang bisa didapat dengan menggunakan kata tanya siapa. Untuk yang lainnya silahkan dieksplorasi sendiri, silahkan dicari sendiri dengan kata tanya bagaimana, kapan, maupun di mana, seperti itu. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting, yakni yang pertama sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ini menandakan bangsa Indonesia itu telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Kemudian penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan para pahlawan, sehingga menjadi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti dengan pengakuan oleh negara lain. Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Dengan dibacakannya teks proklamasi, hal ini memberi pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat dan menjadi negara yang mandiri. Kemudian perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk itu, negara Indonesia adalah negara yang mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Makna penting yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Dengan dibacakannya teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Itu adalah 5 makna penting adanya proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, 5 makna penting itu bisa kita hafalkan dengan jembatan keledai seperti ini. Puncak pengakuan martabat negara bersejarah. Puncak itu apa? Puncak sebagai puncak perjuangan Indonesia. Pengakuan kepada dunia luar. Martabat, menaikkan martabat bangsa, negara, perjuangan sebagai negara baru, dan sejarah atau bersejarah itu tonggak sejarah negara Indonesia. Ya, dengan adanya jembatan keledai kita bisa menghafalkannya lebih mudah, seperti itu. Kemudian terlepas dari 5 makna penting tadi, apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Jadi menurut pendapat kalian, tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Nah, kalian bisa tulis di buku siswa atau di buku catatan kalian. Nah, masih ingatkah kamu pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Yuk kita pelajari. Di buku siswa sudah ada bacaan tentang bunga teratai. Silahkan dibaca. Kemudian kakak akan memandu untuk mencari hal-hal yang penting dalam bacaan ini.
Baik, mari kita mulai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Jadi ada informasi yang penting, kita bisa menandainya dengan diwarnai atau dicoret bawahnya. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Dari bacaan itu tadi, silahkan dibuat peta konsep atau mind mapping, mencari informasi-informasi yang penting seperti dalam teks proklamasi kemerdekaan tadi, menggunakan kata tanya adik Simba atau apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian dari informasi-informasi penting yang sudah kalian tulis di peta konsep, silahkan ditulis menjadi laporan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Itu tadi pembelajaran kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar bersama Dapur Imajinasi.